Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubina bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita komitmen hari ini kita adakan pelatihan. Bukan hanya seragam saja yang sama, diharapkan juga skill, kemampuan seluruh kru jasa karunia dan semuanya bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik dari awal sampai akhir, sehingga hasilnya bisa kita rasakan bersama-sama. Briefing atau apel pagi yang alhamdulillah sekarang menginjak pada hari Rabu. Setiap hari Rabu Jumat Bapak Kiai berkenan hadir untuk memberikan tausiah pencerahan kepada kita semua. Selanjutnya ada juga tes tertulis. Tes tertulis di sini adalah berfungsi untuk memilih dan memilah kelas-kelaskeun gitu. Nanti untuk grade A tingkatan level bawah ini sistem pelatihannya harus seperti apa. Untuk level menengah dan ada level yang tertinggi lah, mungkin bisa dibilang seperti itu. Treatmentnya, cara melatihnya berbeda-beda. Anak kelas 1, anak kelas 2, anak SMP, anak SMA itu treatmentnya berbeda-beda. Nah, diawali dengan pengetesan. Jadi setelah apel bubar, kita langsung tes tertulis. Nanti bisa ketahuan, oh si Ama ngajarkeun anak kudu ku model ieu, si B ku model ieu, karena kemampuannya mungkin tidak cukup sama. Ini berlaku bukan hanya untuk kernet saja, tapi pengemudi juga akan dites kemampuan untuk menganalisa sebuah masalah yang ada di dalam kendaraan. Langsung nanti hari Senin akan diberikan sertifikat plus penempatannya ada di kendaraan mana. Nah, mudah-mudahan terjadi keadilan karena kita sifatnya fair. Di sini tidak ada manipulasi, tidak ada kong kali kong, tidak ada nepotisme, tidak ada pemberian materi apapun kepada panitia, kepada saya ya. Jadi nanti akan berusaha sefair mungkin, seadil mungkin. Dan keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat. Itu saja mungkin teman-teman dari saya tentang konsep pelatihan dan pengembangan. Mudah-mudahan membawa efek lebih baik gitu ya. Setelah corona kita lebih semangat, lebih baik lagi untuk melayani tamu-tamu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, kalau cukup dilanjutkan dengan tausiah dari Bapak Kiai Haji Ade Saifuddin Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker dari Ukul Him. Bahwa sesalam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilalahdi. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di hari Rabu ini saya bisa bertemu kembali dengan bapak-bapak dan rekan-rekan semua dalam rangka mengisi tausiah atau saling mengingatkan. Jadi satu kali lagi saya tidak menggurui tapi hanya mengingatkan saja. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu juga sudah berbicara ilmu sudah lebih mungkin dari saya. Bahwa di JK ini akan ada semacam peningkatan kualitas. Jadi manusia ini jangan stagnan, jangan terhenti lah, jangan diam. Tapi harus hidup, dinamis. Salah satunya adalah dengan ada pelatihan dan seterusnya. Benar apa yang disampaikan Pak Romli tadi, ini konsepnya dari Al-Hadis. Pak Romli akan memberikan satu macam tes ya, yang selanjutnya digunakan untuk pelatihan. Sebab kata Rasulullah, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarilah manusia itu disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Jadi sambut dengan baik. Jadi bukan mengada-ada tapi untuk meningkatkan kualitas Bapak agar ilmunya lebih bertambah. Kenapa demikian? Sebab Allah telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat kepada orang yang lebih enjoy dengan ilmu gitu aja.
Ya tadi teh ya lah, tadinya mah kelas di tingkat dasar, sekarang malah di tingkat tinggi. Jadi ini kesempatan yang baik harus kita sambut dengan termotivasi juga dengan hadis Nabi bahwa mencari ilmu itu tidak ada waktunya. Nah, orang diajar dagus tiba heula nyekel mobil teh. Tapi ternyata aya bae salah gitu nya. Maka jangan pernah berhenti mencari ilmu. Sekali lagi kanggo bapak-bapak mah ini merupakan satu keharusan. Jadi harus dimiliki sebab yang disampaikan Pak Romli tadi, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Islam mengajarkan kita ini jangan selalu di bawah. Kalau berbicara sedekah kan Nabi pernah bersabda, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah. Jadi pengetahuan kita makin tinggi, insya Allah kita akan lebih tinggi derajat kita. Tadinya kita hanya sekedar dianggap ya ditempatkan di tempat yang paling bawah umpamanya. Tapi dengan ilmu itu kita akan terangkat. Itu benarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas kata Nabi, tapi Rasulullah apalahan Allah dalam Al-Quran mengecualikan. Jadi Bapak jangan pesimis, dah tahun akhirnya lebih rusak. Cek hadis Nabi ke tidak. Sebab ada pengecualian. Dalam bahasa agama disebut istisna ya. Ya semua sekarang ini yang namanya supir konektor itu pada maroyan. Kecuali di JK gitu ya yang memang ada aktivitas. Nah itu mudah-mudahan di tahun ini hidup kita lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Semoga JK ini ya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bisnisnya, dalam keuntungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pengelolanya mulai dari orang pertama sampai yang terakhirnya diberi usia yang panjang, kesehatan yang prima, rezeki yang barokah. Selamat kepada bapak-bapak yang akan mengikuti pelatihan ini, mudah-mudahan sukses dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Itu saja Pak Romli yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi pengingat kepada diri kita bahwa kita jangan pernah berhenti daripada kewajiban. Thalabul ilmi hukumnya wajib sejak kita hidup sampai kelak mati. Jangan purasa puas, saya ini sudah lama jadi supir, tidak usah belajar lagi, itu namanya sombong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jasa karunia bangkit, aku hebat, tetap semangat, pasti sukses, bismillah. Robi sohri sodari wa yasirli amli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, alhamdulillah apel sudah kita laksanakan. Kita juga tadi sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap dan mempunyai niat bahwasanya hari ini selaku kaum muslimin wal muslimat, kita sebagai orang yang beriman, kita tekadkan dengan niat hari ini harus jauh lebih baik dari hari-hari kemarin, karena hal itu juga yang akan membuat nasib kita akan berubah di suatu saat, dan kita berharap perubahan nasib yang diiringi dengan ikhtiar tidak akan lama lagi akan berubah jauh lebih baik lagi. Kegiatan yang kedua, Bapak-bapak, pada hari ini kita akan memilih dan memilah, mengelompokkan siapa saja yang masuk kepada rating atau kelas A, yang tujuannya bukan untuk mempermalukan diri sendiri, tujuannya adalah untuk jujur terhadap diri sendiri, bahwasanya saya memerlukan pelatihan, memerlukan obat untuk lebih baik ya. Jadi soal seperti halnya soal-soal yang diberikan kepada kru, calon kru yang mau bergabung dengan Jasa Karunia. You make me move, you make me dance, you make my heart beat, beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. Best
super fast. What does love feel like? What does love feel like? You're the best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. You make my heart beat super fast. You make my heart super fast. You make my heart beat super fast. Yang paling tepat dalam pengisian Pak Dodi, Pak. Pak Dodi. Tepuk tangan. Hal apa yang paling yang paling penting dan biasa Anda lakukan sebelum melaksanakan operasi? Jawaban pertama, kita ucapkan bismillah, cek bodi luar, dikeliling dari mulai depan sampai belakang. Tekanan angin ban dicek semua depan belakang dengan cara dipukul melalui sebuah alat batu atau salah satu kunci dengan menggunakan piling suara. Ketiga, cek di bagian mesin kondisi pendel, air radiator, kapasitas oli. Lari ke bawah, cek rem. Setelah rem tersebut di setel, kita rasakan melalui perjalanan pendek dan sebelum melakukan perjalanan jarak jauh. Jawaban keempat, cek kelistrikan termasuk lampu seri, lampu rem, lampu hajar. Kelima, cek lampu dalam beserta audio, nyala atau tidaknya, serta cek AC dingin atau enggaknya. Yang terakhir, cek posisi tempat duduk para tamu, itu sudah bersih atau belum, dan khusus buat kita sebagai pengemudi. Terima kasih. Untuk jawaban Bapak Hendra, itu yang nomor 1. Harap dah. Ahmad Mukti kurang gereget, Bapak Mulia kurang gereget. Kurang gereget, cenah. Ya, untuk Bapak Hendra maju ke depan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hal apa yang paling penting dan biasa Anda lakukan sebelum melaksanakan operasi 55? Satu, biasanya kita sebagai kenek meriksa kondisi keadaan kendaraan supaya tidak ada trouble di jalan ya. Yang keduanya kita mau memeriksa kondisi angin naon? Angin ban supaya tidak ada kebocoran atau kurang angin Pak ya. Ngecekna kumaha? Dipukul dengan alat batu atau kunci. Terus Memeriksa kondisi rem. Kumaha di sana? Dilogorkan dulu Pak. Dilogoran heula naon? Setelannya Pak, setelannya. Setelan rem. Ya langsung disetelkan kembali Pak. Yang keempat memeriksa kondisi audio supaya enak didengar oleh para tamu. Yang kelima meriksa kondisi aki supaya tidak soak. 6 meriksa penbel supaya tidak ada trouble jalan atau logo apa ya. Terima kasih.
Ya mari Pak anu adi diganjel Pak. Lamun itu bahasa mekanika mah wheel chock. Iya bener. Wheel chock. Salah dan Pak. Pabrik. Menjaga rem tangan dicopot pakai ganjel supaya itu Ri, oke. Bawa jadi kena carry. Cocok. Bawa Ri. Dia ngomong ya cenah ya. Kalau jauh jeung hari itu mau kan dia mau. Ya sudah asar teman-teman, kita sholat, briefing, besok siap-siap, hadiahnya ya lebih dihargai lagi lah. Pakai Herbie. Hah? coba orang